Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas di sini. Ya anak-anak, sekarang kita akan mempelajari macam-macam doa. Maksudnya apa Pak? Di sini kita akan mempelajari 3 macam doa. Yang pertama adalah doa syukur, yang pertama doa pujian, dan yang ketiga doa permohonan. Mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Video ini cukup panjang nantinya, maka kita akan percepat saja. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan arti doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Yang kedua menjelaskan alasan memuji Allah. Yang ketiga menjelaskan alasan Bunda Maria memuji Allah. Yang keempat menyebutkan alasan Yesus mau menyembuhkan orang kusta. Dan yang kelima menyebutkan alasan Yesus mau menyembuhkan hamba perwira Romawi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita bersatu dalam doa, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin belajar. Berdoalah kami yang dapat mengerti materi pelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau kalian membuka buku halaman 59. Buku cetak halaman 59, nanti kita akan menjawab soal evaluasi. Tetapi hanya dijawab saja ya, tidak usah dikumpulkan. Oke? Nah, doa pujian. Doa pujian adalah doa untuk memuji dan memuliakan Allah. Doa pujian dapat berupa memuji keindahan alam, doa memuji nama Allah, terus yang lain-lainnya, seperti doa terpujilah. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Itu kan keluarga kudus. Itu salah satu doa pujian untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Kita juga bisa doa spontan untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Lalu, kita dapat memuji dan memuliakan nama Allah dengan bernyanyi dan berdoa. Salah satunya adalah doa tadi, doa kemuliaan. Nah, salah satu tokoh yang menjadi teladan untuk memuji dan memuliakan Allah adalah Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria? Marilah kita lihat. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56, Bunda Maria mendapatkan kabar kalau ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia harus menamai anak itu Yesus. Lalu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu di akhir Injil tersebut, Maria mengucapkan doa pujian. Kita bisa lihat di buku cetak kalian di halaman 56. Maria pun memuji Allah di hadapan Elizabeth. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperlihatkan kerendahan hambanya, dan sebagainya. Nah, dalam Injil itu bisa dilihat Maria memuji Allah karena Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Itulah kenapa Maria memuji Allah. Lalu doa syukur. Doa syukur adalah doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Seharusnya kita bersyukur atas pemberian dari Allah. Banyak hal yang dapat disyukuri, seperti masih memiliki orang tua, baik orang tua yang lengkap dan tidak lengkap, tapi kita masih bersyukur karena masih memiliki orang tua. Masih bisa menikmati makanan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, dan masih banyak lagi hal yang harus disyukuri. Kita sudah mendapatkan banyak hal dari Allah. Contohnya yang tadi, masih bisa bernafas, mempunyai orang tua, masih dapat makan, dan lain-lain. Kita sudah selayaknya juga menolong orang lain, karena Allah sudah membantu kita dalam banyak hal. Itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Karena apabila kita berbuat untuk orang lain, itu sama saja kita berbuat untuk Allah. Selain itu, kita juga dapat mengajak orang lain untuk bersyukur di banyak hal. Contohnya, dengan menjaga alam ciptaan ini. Kenapa seperti itu? Karena kita
tidak dapat tinggal di tempat lain selain di alam ini. Kita dapat mengajak orang lain bersyukur karena keindahan alam. Kita dapat mengajak orang lain bersyukur karena Allah masih memberikan kita pohon-pohon yang rindang untuk sumber oksigen. Tapi semakin tahun penebangan hutan semakin banyak, maka perlu kita menjaga hutan yang ada di Indonesia ini. Nah, anak-anak, dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 terdapat kisah tentang orang yang sakit kusta dan tinggal di kuburan karena tempat mereka memang di kuburan. Mereka mendengar kalau Yesus akan lewat dan mereka bersiap-siap untuk datang kepadanya. Ketika Yesus lewat, mereka pergi kepada Yesus, tapi dihalangi oleh para murid. Lalu Yesus ini merasa kasihan kepada mereka karena mereka meminta tolong kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tapi dari 10 orang yang datang kepada Yesus, hanya 1 orang saja yang kembali kepadanya dan bersyukur. Bahkan orang kusta yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Orang Samaria ini dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka dianggap bukan darah orang Yahudi, sudah tidak murni lagi darah Yahudinya. Jadi mereka dikucilkan. Anak-anak, kita dapat meladani orang Samaria yang disembuhkan Yesus. Ia datang kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukur karena telah disembuhkan. Lalu, doa permohonan. Doa permohonan adalah doa yang berisi permohonan atau harapan kita kepada Allah. Kita dapat meminta banyak hal kepada Allah. Contohnya meminta kesembuhan dari penyakit, meminta kelancaran saat mengerjakan ulangan, dan masih banyak lainnya. Ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh dan penuh iman. Ketika kita berdoa permohonan, tentu ada permohonan yang akan dikabulkan oleh Tuhan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jangan kecewa kalau permohonan kita tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rencana lain selain rencana kita. Bisa jadi kalau permohonan kita dikabulkan, ada sesuatu yang buruk bagi kita. Maka Tuhan sudah merancang semuanya itu dengan sangat baik. Jadi, apabila permohonan kita tidak dikabulkan, jangan bersedih. Bisa jadi Tuhan memiliki rencana lain untuk kita. Oke anak-anak? Lalu, dalam Lukas 7 ayat 1-10 dan di Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu datang kepada Yesus dan memintanya untuk menyembuhkan hambanya. Yesus mau datang ke rumahnya, tapi hamba dari perwira itu melarang karena hamba perwira itu merasa tidak pantas kalau Yesus datang ke rumahnya karena dia adalah orang yang berdosa. Yesus pun terkejut dan kagum terhadap iman dari hamba perwira itu karena Yesus mengatakan sendiri di dalam Injil itu kalau ia tidak pernah menemukan iman yang besar seperti hamba dari perwira itu, hamba perwira itu. Maka Yesus menyembuhkan hamba dari perwira itu. Anak-anak, kita dapat mengucap syukur kalau permohonan kita sudah terkabul. Ini harus ya, kita harus mengucap syukur kalau permohonan kita sudah terkabul. Mengucap syukur itu berarti mengucapkan terima kasih karena doa atau harapan kita terkabul. Kita dapat meniru hamba dari perwira itu karena ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Nah, anak-anak, silakan membaca rangkuman yang ada di buku cetak karena saya tidak mungkin menaruh semua rangkuman itu di dalam sini, maka nanti slide-nya panjang. Jadi silakan dibaca saja rangkumannya.
Ayo menjawab soal evaluasi. Soal evaluasi ini tidak dinilai anak-anak, hanya dijawab saja di buku untuk penilaian kalian sendiri. Marilah kita jawab soal yang pertama. Soal evaluasi halaman 59 sampai dengan 60. Manusia diciptakan oleh Allah. Tentu ya anak-anak, jawabannya yang A. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gunung dan ada sungai dan ada laut di sini. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan jika melihat pemandangan alam seperti pada gambar di samping adalah tentu doa pujian. Ibu Maria mengalami karya yang amat besar, yaitu menjadi ibu Yesus. Terus kita lanjut ke nomor 5. Dalam doa pujian Maria, maksud saya, Allah akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang percaya. Bukannya suci ya, tapi percaya. Karena kita adalah makhluk yang berdosa, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kita hal-hal yang terbaik menurut Allah. Memuji Allah jangan hanya di bibir, tapi harus dalam perbuatan juga ya. Harus ada di dalam perbuatan. Kita berbuat baik kepada orang yang miskin, berarti kita berbuat baik untuk Allah dan sesama. Anak Elizabeth yang menyiapkan jalan bagi Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Doa untuk memuji dan memuliakan Allah adalah doa pujian ya anak-anak. Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah tentu saja. Jelaskan arti doa pujian. Ayo coba arti doa pujian apa? Silahkan dijawab. Doa pujian adalah doa untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Mengapa kita perlu memuji Allah? Karena Allah telah memberikan alam ciptaan yang luar biasa untuk kita. Apakah kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak inilah yang akan menjadi Mesias. Lalu kita lanjut lagi ke soal evaluasi halaman 69. Marilah kita baca. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi itu ada anak dan orang tua. Anak itu mendapatkan kado dari orang tua. Kata yang tepat yang diucapkan seperti gambar di samping adalah, jadi ketika kita mendapatkan kado itu, kita harusnya mengucapkan terima kasih. Orang yang pertama kali membantu kita adalah tentu orang tua ya anak-anak, karena orang tua adalah di sekeliling kita, bukan teman-teman kita, tapi orang tua. Orang kusta pada zaman Yesus biasanya tinggal di kuburan. Orang kusta yang mengucapkan terima kasih berasal dari kota Samaria. Orang kusta pada zaman Yesus adalah orang yang menjijikan karena mereka dianggap dikutuk oleh Allah. Lalu, jumlah orang kusta yang disembuhkan Yesus ada 10 orang. Mereka ada jumlah 10 orang. Jumlah orang kusta yang mengucapkan terima kasih setelah sembuh adalah 1 orang. Hanya orang Samaria itu saja yang kembali kepada Yesus. Sisanya tidak kembali. Sikap Yesus terhadap orang kusta adalah merasa kasihan. Jadi Yesus ini merasa kasihan kalau lihat orang kusta yang tadi, 10 orang kusta itu. Mereka meminta tolong kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan akhirnya mereka sembuh. Orang kusta pada zaman Yesus dijauhi atau dikucilkan oleh orang banyak. Contoh sikap yang mengucapkan syukur kepada guru. Contoh sikap yang mengucap syukur. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan banyak sekali hal baik kepada kita. Contoh, masih memiliki orang tua, masih bernafas, masih bisa
masih bisa makan, dan lain-lainnya. Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Karena Yesus merasa kasihan kepada mereka. Apa artinya doa syukur? Doa syukur adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Lalu kita beralih lagi ke soal evaluasi halaman 79, kita jawab lagi. Doa untuk meminta sesuatu kepada Allah disebut doa permohonan. Sikap kita pada waktu berdoa adalah penuh percaya kepada Tuhan. Tujuan hidup dari manusia adalah kembali kepada Sang Pencipta ya anak-anak. Nama perwira yang pernah meminta Yesus menyembuhkan hambanya adalah Cornelius. Ada di buku cetak kalian, bisa dibaca. Permohonan pertama dalam doa Bapa kami adalah meminta kemuliaan Allah. Lalu, dalam doa Bapa kami, kita memohon agar kerajaan Allah tercipta di bumi. Sikap yang benar dalam berdoa adalah mata tertutup dan tangan dikatupkan di dada. Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah. Doa yang berisi permintaan kepada Tuhan disebut doa permohonan. Kita memohon dengan bahasa yang sopan atau baik. Jadi ketika kita memohon sesuatu kepada orang tua kita, nggak boleh itu berteriak-teriak, membentak, itu tidak boleh. Tapi harusnya dengan baik dan dengan sopan. Maka orang tua kita akan luluh lama-lama. Pada waktu mengalami kesulitan, kita meminta bantuan kepada orang tua yang pertama, yang kedua saudara, teman, dan sebenarnya yang paling utama adalah kepada Tuhan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan. Juru selamat datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Manusia selalu memerlukan pertolongan dari Tuhan atau dari Allah. Apa artinya doa permohonan? Doa yang berisi permintaan atau harapan kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan jika mengalami kesulitan? Kita haruslah berusaha dan berdoa agar kesulitan itu berakhir. Jadi harus lengkap. Ketika kita sulit sesuatu, kita berusaha setengah mati, lalu jangan lupa berdoa agar semuanya lengkap. Mengapa Cornelius melarang datang ke rumahnya? Karena Cornelius merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Sebab Cornelius adalah orang yang berdosa. Tulislah 3 permohonan dalam doa Bapa kami. Anak-anak semua pasti tahu, ini adalah materi sebelumnya. Ada 3, silahkan ditulis saja apa saja di situ, ada 3. Lalu bagaimana sikap kita pada waktu mengucapkan doa permohonan? Kita haruslah penuh pengharapan dan pasrah ya anak-anak. Oke. Penugasan sudah ada di Edmodo, silahkan dikerjakan. Saya juga masih menunggu penugasan yang mungkin masih belum dikumpulkan oleh anak-anak, silahkan dikerjakan. Doa penutup, saya akan menutup doa dengan spontan, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari ini. Ya Bapa, terima kasih pula karena kami telah belajar tentang berbagai macam-macam tentang doa. Berkatalah kami agar dapat berdoa dengan rajin dan dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.